Buat kamu para millennials atau siapapun yang baru mau membeli rumah pertama, wajib tahu 3 hal ini ya. Karena kalau kamu nggak tahu hal ini, bisa ribet ke depan. Hai guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel aku, terima kasih banyak ya. Kenalin aku Natasha Hes, dan semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini sesuai dengan apa yang udah aku bicarain di intro, kita akan sama-sama ngebahas tentang 3 hal yang wajib kita perhatikan saat membeli rumah. Kenapa sih kita perlu membahas 3 hal ini? Karena kalau misalnya orang yang baru pertama kali beli rumah, atau bahkan bukan pertama kali aja ya, tapi kayak mungkin rumah kedua atau rumah ketiga, kadang kita juga melupakan 3 hal ini. Padahal kalau misalnya 3 hal ini terlupakan, itu bakal bikin kita ribet sendiri ke depannya, khususnya buat kamu yang ingin menjadikan rumah sebagai komersil atau investasi. Nah, without further ado, let's go to the topic. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen, khususnya buat kamu yang mau beli rumah second atau rumah yang sudah ditinggali oleh orang lain kemudian kamu beli. Nah, hal yang wajib kamu ketahui adalah surat kepemilikan dari rumah tersebut. Setelah itu, IMB-nya, kemudian bukti dia membayar PBB. Jadi PBB itu kan harus dibayarkan terus ya secara rutin. Jadi kalian harus ngecek itu, apakah benar setiap tahun dia bayar atau enggak. Karena kalau misalnya nih dia bayar PBB-nya nggak lancar, itu kan menunggak, akan ada denda kan. Nah, kalau misalnya rumah itu sudah jadi kepemilikan kamu, berarti yang harus membayar denda itu teman-teman sekalian. Jadi wajib banget diperhatikan ya sebelum beli rumah. Selain itu, yang terakhir dan gak kalah penting adalah surat-surat pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran air, atau misalnya dia pakai wifi, pembayaran wifi. Kalian harus cek sedetail itu teman-teman. Karena biasanya nih, beberapa orang khususnya mereka yang baru pertama kali beli rumah, itu paling cuma ngecek surat izinnya ada atau enggak, IMB-nya ada atau enggak. Padahal kita juga harus tahu tuh dokumen-dokumen yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ngecek, itu yang bakal ribet kita sendiri. Bayangin kalau misalnya PBB-nya ternyata dia nggak bayar setiap tahun, jadi dia nggak bayar secara rutin, kamu harus membayar denda-dendanya. Oh my god, itu bakal repot banget gak sih? Kayak lo harus bayar uang yang mestinya lo tuh gak harus bayar, yang itu adalah tanggung jawab dari si penjual rumah. Oke? Dan gak cukup dari tahu semuanya lengkap teman-teman. Kadang ada orang yang nakal dalam tanda kutip ya. Jadi mereka kadang ngasih kalian dokumen lengkap, tapi ternyata dokumennya tidak asli. Nah, wajib banget kamu tuh harus cek dulu nih, semua dokumen itu kamu bawa ke orang yang ngerti hukum, atau kamu akan notaris, make sure ke mereka bahwa dokumen tersebut itu adalah dokumen yang legal. Oke? Karena nggak sedikit orang yang ngasihin dokumen-dokumen palsu yang akhirnya jadi apa ya, berabe gitu loh. Kalau nanti misalnya nih ada sengketa tanah, atau nanti mau dipakai jalan tol lah atau apalah, kalian bakal ribet sendiri. Jadi make sure bahwa dokumen lengkap dan juga asli. Yang kedua adalah konstruksi dari bangunan secara keseluruhan. Kalau misalnya kita membeli rumah, kita itu nggak bisa cuma ngecek dari gambar. Oke, mungkin gambar itu membantu kita pertama kali nih, kira-kira oke nggak ya bentuk rumahnya, kira-kira oke nggak ya, kayak mungkin suka nih rumah ini atau nggak suka nih, bisa nggak apa-apa. Tapi ketika kalian ingin beli rumah, wajib banget datang ke lokasi. Kalian coba cek satu-satu nih, kira-kira apakah rumahnya beneran bagus atau enggak konstruksinya. Dan kalau bisa teman-teman, kalian bawa orang dari kontraktor yang akan kalian pakai merenovasi rumah, atau kalau misalnya emang kalian nggak pengen renovasi, bawa teman kalian yang ngerti tentang konstruksi rumah. Karena kalau kita bicara rumah, kadang kelihatannya bagus, kelihatannya cantik, tapi ternyata dalamnya itu nggak bagus gitu. Udah ada rayapnya lah, atau konstruksinya salah lah. Kalian harus banget tahu itu. Karena beberapa rumah kalau kita lihat ya, kok tempatnya strategis, rumahnya bagus, harganya murah banget gitu, tapi murahnya nggak masuk akal. Nah, itu harus dicek banget sih, karena kalau misalnya konstruksi yang nggak bagus, rumahnya kelihatan cantik tapi ternyata udah nggak cantik, kalian perlu ngeluarin duit banyak untuk renovasi. Yang sebenarnya kalian kalau misalnya pinter nih, bisa beli rumah yang nggak perlu renovasi terlalu banyak. Oke, jadi mungkin kalau poin ini lebih ke ini ya, lebih ketika kita beli rumah second. Tapi kalau misalnya kalian beli rumah baru pun, kalian wajib cek nih
konstruksi dari rumah contoh, yang kan pasti ada rumah contohnya dong. Nah itu kalian jangan asal langsung jatuh cinta, karena kadang ada developer yang mungkin nggak menggunakan bahan-bahan yang bagus. Yang ketiga adalah harga dari rumah tersebut. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali beli rumah, jangan langsung jatuh cinta sama properti ya. Apalagi kalau kalian misalnya datang ke lokasi, terus marketing atau penjualnya bagus, itu kalian biasanya langsung kayak ada attach feeling gitu. Oh my god, rumahnya bagus banget ya, gue suka deh, gue mau beli, gue langsung mau DP. Jangan ya. Kalian wajib tahu harga rumah itu rasional atau enggak. Nah, cara tahunya gimana? Kamu survei dulu nih. Di sekitaran situ, kira-kira harga jual rumah itu berapa sih? Kan sekarang banyak banget nih di internet, kalian bisa cek harga. Misalnya di Lamudi, di OLX, di Rumah 123, tahu harga range rata-rata beli rumah di daerah itu berapa. Kalian juga wajib tahu kira-kira gue bayarnya dengan cara apa nih? Apakah cash keras atau KPR? Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung kan, kira-kira sebenarnya bagusnya KPR kah atau cash keras? Kalau misalnya kita bicara tentang dua sistem pembayaran ini, sebenarnya depends on you dan juga depends on the case. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah memang hanya untuk ditinggalin atau emang investasi jangka panjang yang bukan untuk dikomersilkan, kalian lebih baik pakai cash keras. Jadi lebih baik kalian nabung dulu nih, terus langsung kalian beli jebret gitu, cash keras langsung lunas. Kenapa? Karena biasanya cash keras itu cenderung lebih murah. Karena kan kalian nggak untuk komersil kan, jadi kalau bisa ya udah lo selesaiin di situ sekalian udah. Karena kan nanti setiap tahun kan ada inflasi. Jadi better kalian langsung lunasin. Dan kalau misalnya punya cash keras itu lebih gampang nawar guys. Jadi kalau misalnya kita beli rumah kan nggak mungkin doang kalian langsung beli as it is. Apalagi kalau itu rumah second, pasti kalian bargain dulu nggak sih? Kan pasti kayak aduh kurang dong, kurang 100 juta dong, kurang 50 juta dong, kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kalian punya cash keras, biasanya akan lebih mudah nawar ke pemiliknya. Apalagi kalau misalnya mereka butuh uang cepat. Dan apa ya, kalau cash keras tuh nggak ribet lah, kalian oke selesai jebret, bye, selesai. Tapi kalau misalnya kalian beli properti untuk investasi yang dikomersilkan seperti kosan atau disewakan, aku sih menurut aku pribadi ya, itu lebih baik kita bayarnya kredit. Kenapa? Karena kalau kredit kan kalau bisa bahkan dulu agak panjangin deh, kalau bisa 20 tahun, 25 tahun gitu. Karena duit gue daripada gue taruh semuanya jebret beli itu rumah, gue sih mending gue puterin dulu tuh duitnya. Meskipun kita udah punya duit ya, mungkin gue taruh di saham, gue taruh di forex atau di mana yang sehingga nih dia menghasilkan keuntungan. Dan kalau misalnya kita buat komersil kan kita ekspektasinya ada orang membayar sewa ke kita. Nah biasanya coba kamu kalkulasiin kira-kira dengan lokasi yang seperti itu, dengan kondisi bangunan seperti itu, kira-kira lo bisa dapat income berapa dari sewa yang kalian tawarkan gitu. Kira-kira nutup nggak ya dari harga KPR-nya? Kalau bisa sih yang nutup atau bahkan lebih ya guys, itu kayak pinter-pinternya kita sih. Nah kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya resiko kita gagal bayar tuh lebih sedikit karena cicilannya tadi kan rendah ya. Karena ingat kalau misalnya kita mau komersil, kita tuh harus mikirin risk. Menjual properti, menyewakan properti nggak semudah jual ayam geprek atau kacang. Jadi kalian harus punya uang spare yang kayaknya meskipun nggak ada yang nyewa, lo itu bisa tetap bayar ke KPR. Kalau misalnya KPR-nya lama, 20 tahun, 25 tahun, otomatis cicilannya lebih kecil kan, sehingga resiko kalian nggak bisa bayar atau disita itu lebih kecil. Itu sih konsiderasi aku kenapa aku misalnya pilih KPR kalau memang untuk dikomersilkan. Dan teman-teman yang terakhir, kalau bicara tentang harga, kalau misalnya beli rumah, dulu ya waktu pertama kali aku belum tahu apa-apa, aku kira kalau beli rumah itu literally cuman lo bayar DP sama mikirin tunjangannya nih, cicilannya nih berapa per bulan. Ternyata guys, kalau misalnya beli rumah lo tuh nggak bisa kayak gitu. Yang pertama yang lo harus pikirin adalah harga DP-nya, berapa harga DP rumahnya. Kemudian kalau misalnya KPR cicilannya berapa. Kalau misalnya cash keras ya lo bisa hitung lah kira-kira kemampuan lo beli rumah itu berapa. Dan yang terakhir adalah uang administrasi. Nah uang administrasi ini aku biasanya menganggapnya udah termasuk biaya notaris, biaya balik nama, termasuk misalnya kalian pakai perantara bayar
komisi. Nah, kalau misalnya kalian di rumah, kalian tuh wajib banget nyisain uang sekitar 35 jutaan sampai 50 juta spare ya, itu uang spare di luar uang dana darurat kalian, itu untuk biaya administrasi. Jadi administrasi itu nggak murah. Cuman memang tergantung notarisnya juga, tergantung harga notaris, tergantung besarnya rumah kamu, tergantung case kamu seperti apa. Tapi kalau menurut aku lebih baik banget kalau kamu punya uang sekitar 30 sampai 50 juta untuk administrasi. Jadi nggak keteteran gitu kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tak terduga gitu ya. Jadi itu sih, kalian wajib banget tahu itu dan prepare. Jadi jangan sampai kayak aku ngira cuman oke, kalau beli rumah itu cuma ngepikirin DP dan juga cicilan, tapi gak mikirin uang untuk si administrasi dan juga dana darurat buat kita sewaktu-waktu kita amit-amit yang gak pernah tahu, misalnya kita penghasilan income kita nggak selancar biasanya, kita masih bisa tetap bayar cicilan biar nggak rumahnya disita. Oke, thank you banget buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Buat kamu yang misalnya nih dari 3 yang aku bahas tadi, Kak, kira-kira ada yang kurang nih, kurang apa? Kalian tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian juga mau sharing tips and trik cara beli rumah, khususnya buat para millennials atau orang yang baru pertama kali beli rumah, juga boleh banget tulis di kolom komentar ya. Thank you so much. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten aku, please klik like button, subscribe, dan juga share ke teman kalian, khususnya buat mereka yang mau beli rumah. Alright guys, I'm Natasha Hess. Thank you and see you in the next episode.